Menurutku tidak ada aula terkuat, seharusnya ada aula yang paling cocok untuk diri sendiri kan? Lindong mengusap hidungnya dan berkata, secara teori memang benar, namun kenyataannya saat ini adalah aula langit adalah yang terkuat dari keempat aula. Gadis muda berpakaian merah itu mengangkat alisnya, matanya dipenuhi dengan sikap menyerang saat dia menatap Lindong. Ku berani mengatakan kepadamu bahwa bahkan setelah bergabung dengan aula di South Hell, kemungkinan besar kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk daftar pendek ujian aula berikutnya. Pada saat itu, reputasimu sebagai juara perang 100 kekaisaran mungkin akan menjadi bahan olok-olok. Lindong sedikit mengerutkan kening, matanya juga menatap wanita berpakaian merah di depannya tanpa bergeming. Dia berkata, karena Anda telah mengangkat masalah ini, saya juga akan memberitahu Anda alasan saya. Saya tidak suka melakukan sesuatu dengan cara yang biasa-biasa saja. Bergabung dengan Aula Langit mungkin yang paling menguntungkan bagi saya, tetapi itu tidak akan memungkinkan saya untuk meningkatkan diri saya sepenuhnya. Ini karena Aula Langit tidak memiliki kitab suci kehancuran agung. Jika aku mampu memahami kitab suci kehancuran agung, menurutmu apakah kekuatan Sekte Dao akan bertambah kuat atau sedikit melemah? Semua orang kembali terkejut ketika Lindong berbicara. Gadis muda berpakaian merah itu jelas terkejut dengan kata-kata Lindong, namun bibirnya segera mengelengkung. Setelah itu dia mengelurkan tangannya, jari panjangnya menunjuk ke arah Lindong sementara bibir merahnya sedikit terbuka. Kata-kata yang begitu sombong, kau benar-benar terlalu menganggap dirimu sendiri hebat. Terlalu dini untuk membahas ini. Apakah aku akan mampu memahami kitab kehancuran agung? Akan kita saksikan bersama di masa depan. Bagaimana menurutmu? Namun Lindong belum sampai kehilangan kendali diri meskipun ia benar-benar terkejut. Matanya menoleh, memandang ke arah wanita muda berpakaian merah dan tertawa pelan. Aku memang menyadari kekuatan kitab kehancuran agung. Para senior yang pernah memahami kitab kehancuran agung memang tokoh-tokoh terkenal di Sekte Dao kita. Namun, tahukah kau berapa banyak orang yang berhasil memahaminya sejak berdirinya Sekte Dao? Wanita muda berpakaian merah itu tertawa dingin dan berkata, jangan bilang aku meremehkanmu. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu ambisius. Karena kau ingin aku menunggu dan melihat. Baiklah, aku, Ying Huan akan menunggu dan melihat apakah kau akan mampu memahami kitab kehancuran agung. Bahkan aku akan melakukan apapun yang kau inginkan jika kau berhasil. Namun, jika kau gagal, kemungkinan besar akan ada banyak murid Aula Langit yang datang untuk menantangmu berlatih tanding junior. Saya menantikannya. Lindong tersenyum tipis. Dia tidak takut dengan kata-kata kejam dari pihak lain. Sekalipun dia tidak mampu memahami kitab kehancuran suci besar, Lindong bukanlah orang lemah yang bisa diremehkan siapapun sesuka hati. Ying Huan hanya bisa mendengus pelan setelah berbicara sampai titik ini. Karena kau, anak kecil, memiliki ambisi liar untuk mengincar kitab suci kehancuran agung dari aula di Salt Hell, kepala aula ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Jika kau benar-benar mampu mewujudkan mimpimu, kemungkinan besar semua orang di Sekte Dao kita akan senang. Namun terkadang seseorang harus melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Wei Sheng berbicara dengan lemah, bahkan dia pun tidak bisa berkata apa-apa ketika Lindong mengeluarkan kitab suci kehancuran agung. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan aula di Salt Hell? Mata Wei Sheng menatap murid-murid lain yang telah dipilih dari perang 100 kekaisaran dan bertanya. Xiao Diao dan Xiao Yan tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah mendengar ini. Mereka langsung berdiri di samping Lindong, Liu Bai, Mo Ling, dan yang lainnya ragu sejenak sebelum mengikuti. Wei Sheng mengibaskan lengan bajunya saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, secercah cahaya keluar. Dia memilih beberapa individu paling berbakat dalam kelompok tersebut. Seleksi murid telah selesai. Kami akan pamit terlebih dahulu. Wei Sheng tidak berencana untuk tinggal lebih lama setelah seleksi murid selesai. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao sebelum menatap Lindong dalam-dalam. Anak nakal bernama Lindong itu, ingat kata-katamu. Aku menunggumu untuk mengejutkanku. Namun sebelum itu, kau harus terlebih dahulu mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari kitab kehancuran agung. Ying Huan mengacungkan tangannya ke arah Lindong dengan sikap mengejek. Setelah itu tubuhnya yang indah bergerak dan dia dengan cepat mengikuti Wei Sheng. Saat mereka pergi, wakil kepala aula dari aula bumi dan aura banjir juga memimpin orang-orang mereka pergi. Dalam sekejap panggung ini menjadi jauh lebih kosong. Lindong mengeregangkan pinggangnya yang malas dan menghela napas pasrah. Dari penampilannya, sepertinya dia telah menyinggung perasaan wanita muda yang tidak dikenal asal-usulnya itu begitu dia tiba. Hei anak kecil, sungguh tak disangka kau ternyata memiliki keberanian seperti itu. Wu Dao menoleh dan menatap Lindong sambil tersenyum, tawa memenuhi matanya. Wakil kepala aula Wu Dao, kami akan mengikuti Anda di masa mendatang. Mohon jaga kami baik-baik. Lindong tertawa, ia sedikit lebih santai dibandingkan saat dia di hadapan Wei Sheng ketika berada di hadapan Wu Dao.
Jangan gunakan ini padaku. Meskipun orang tua ini sangat senang dengan apa yang kau lakukan, semuanya tetap harus dilakukan sesuai aturan. Wu Dao menegur sambil tersenyum. Setelah itu, dia tiba-tiba berbisik. Tapi anak muda, begitu berita tentang penolakanmu untuk bergabung dengan Aula Langit hari ini tersebar, para murid dari Aula Langit mungkin akan memberikan perhatian khusus padamu. Senyum Wu Dao membuat Lindong sedikit terdiam. Benar juga, Ying Huan Huan itu punya kakak perempuan bernama Ying Xiao Xiao, seorang senior di Aula Langit. Dia bisa dianggap yang terkuat di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Karena kau sudah berdebat dengan Ying Huan Huan hari ini, kemungkinan besar dia akan memperhatikanmu di masa depan. Semoga beruntung, aku mendukungmu. Wu Dao mengelus dagunya dan berkata tanpa berpikir panjang. Brengsek, meskipun Lindong bersikap baik, dia tanpa sadar malah mengumpat saat mendengar kata-katanya. Ini benar-benar menyebalkan. Kemungkinan besar hari-harinya di sini ke depannya tidak akan berjalan semulus ini. Di puncak-puncak yang menjulang tinggi ini, terlihat banyak sekali aula besar. Sementara itu tak terhitung banyaknya sosok yang bergerak seperti semut melintasinya. Suasana yang tercipta begitu semarak dan makmur. Di sekeliling puncak-puncak besar ini terbentang sungai sepanjang beberapa ribu mil yang mengalir melintasinya. Sungai itu tampak seperti sungai di surga. Ketika seseorang mendekatinya, ia benar-benar dapat menyadari bahwa sungai yang sangat besar ini sebenarnya terbentuk dari Ki Nirvana. Sungai Pil yang sesungguhnya. Sumber daya sekte-sekte super ini jelas tidak kalah jauh dibandingkan sekte-sekte kuno tersebut. Ketika Lindong melihat sungai Pil yang melayang itu, itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Di aula di Salt Health, terdapat 3.000 murid dan 300 murid langsung. Semuanya adalah anggota unggul yang telah melalui ujian paling ketat. Di pinggiran terdapat puluhan ribu murid cabang. Jika mereka mampu lulus ujian, mereka selalu dipersilahkan untuk menjadi murid penuh aula di Salt Health. Berdiri di samping Lindong, Wu Dao menunjuk ke beberapa lusin puncak besar. Ada sedikit kebanggaan dalam nada bicaranya. 300 murid langsung, 3.000 murid, puluhan ribu murid cabang. Ketika Lindong mendengar angka-angka itu, dia langsung terkejut. Lindong, berdasarkan penampilanmu, kau tentu saja memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung. Namun, ada satu hal yang harus kukatakan. Bahkan di aula di Salt Health, kau akan menghadapi persaingan yang ketat. Oleh karena itu, jika kau ingin mendapatkan perlakuan istimewa, kau harus membuktikan dirimu. Jika tidak, kau akan segera digantikan. Ekspresi Wu Dao tampak serius saat ia menatap Lindong. Kompetisi semacam ini juga merupakan cara untuk melatih murid-murid kita. Karena itu, kita tidak akan mudah campur tangan dalam pertengkaran antar murid. Jika kalian ingin terus menikmati hak istimewa kalian, satu-satunya yang kalian butuhkan adalah kemampuan untuk mendapatkan hak kalian. Kau adalah juara bertahan perang 100 kekaisaran dan kau telah merekrut banyak murid untuk sekte Dao kami. Tentu saja kami harus memberimu penghargaan atas hal itu. Namun, apakah kau mampu menikmati penghargaan ini masih bergantung pada kemampuanmu sendiri. Hadiah apa? Lindong tersenyum sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Pencelupan kepala di Sungai Pil. Wu Dao tersenyum lembut sambil menunjuk ke Sungai Pil yang besar itu dan dengan santai berkata, di wilayah terdalam Sungai Pil akan ada Ki Nirvana yang sangat murni yang dihasilkan setiap tahun. Kami menyebutnya Ki Emas Nirvana. Zat itu sangat bermanfaat bagi praktisi tingkat Nirvana. Pada saat itu, kepala aula dan saya akan secara pribadi memanipulasi Ki Emas Nirvana untuk menempa tubuhmu dan kekuatan Yuan internalmu. Jika kau mampu menanganinya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Kedengarannya cukup bagus, mata Lindong berbinar lembut. Tentu saja, energi emas Nirvana ini awalnya diperuntukkan bagi murid terbaik aula di Salt Health. Jika bukan karena kau telah melakukan pengabdian yang sangat mulia, kau tidak akan bisa menikmatinya. Wu Dao memutar matanya ke arah Lindong. Siapakah murid terkuat di aula di Salt Health saat ini? Lindong tersenyum lembut dan bertanya. 4 murid langsung senior, semuanya berada di tahap Nirvana 7 Yuan dan mereka bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dengan tangan di belakang punggung, Wu Dao mengejek dengan sadis. Tahap Nirvana 7 Yuan ya? Mata Lindong sedikit mengeras. Dengan cepat dia perlahan mengangguk sebelum berkata pelan. Mereka memang kuat, namun tidak sulit untuk mengalahkan mereka. Ketika melihat wajah Lindong yang tersenyum, Wu Dao diam-diam mengangguk. Jika kau ingin memperoleh kualifikasi untuk mempelajari kitab suci agung di Salt Hall, kau harus mengalahkan mereka. Namun itu akan dibahas nanti. Mengenai perendaman kepala Sungai Pil yang kami janjikan, hanya ada beberapa orang langka di aula di Salt Hall yang pernah menikmati perawatan ini. Karena kau masih murid baru, pasti ada beberapa murid yang merasa tidak puas mengenai masalah ini. Kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri, kami tidak akan ikut campur, kata Wu Dao dengan santai. Mengerti, Lindong tersenyum lembut sambil mengangguk. Lagi pula, apa rencana kedua temanmu yang lain?
Mata Wu Dao tiba-tiba beralih ke Lin Biao dan Xiaoyan sebelum dia bertanya. 2 hari lagi aku akan berangkat bersama Xiaoyan kecil, kata Xiao Diao dengan santai. Berangkat? Ketika Lindong mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Jangan khawatir, aku akan membawanya jalan-jalan. Ada sebuah tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat baginya. Akan lebih baik jika dia berlatih di sana, kata Xiao Diao sambil tersenyum. Kakak kedua bilang aku bisa berkembang pesat di tempat itu, biarkan aku mengikutinya dulu. Jika kau menghadapi masalah, gunakan roh Yuan untuk mengirim pesan kepada kakak kedua, kami akan segera datang. Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil menyeringai. Jangan khawatir, dengan aku di sini tidak akan terjadi apa-apa. Xiao Diao tersenyum pada Lindong. Ketika melihat situasi tersebut, Lindong ragu sejenak. Dengan cepat ia memilih untuk tidak memikirkan masalah ini. Baiklah, kita telah sampai di aula di Salt Hall. Kalian semua akan beristirahat sepanjang hari ini. Besok kita akan menuju panggung Sungai Pil. Saat itu kita akan melakukan ritual pencelupan kepala Sungai Pil untuk kalian. Wu Dao memimpin kerumunan menuju sebuah gunung besar. Dengan lambaian tangannya, beberapa murid segera melompat ke depan. Setelah itu dia menatap Lindong dan yang lainnya sebelum berbicara. Ya, ketika mendengar kata-katanya, orang banyak itu menanggapi dengan penuh hormat. Wu Dao mengangguk pelan, seketika senyum muncul di wajahnya. Lagi pula, selamat atas pengangkatanmu sebagai murid resmi aula di Salt Hall. Ini bisa dianggap sebagai rumahmu di masa depan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi syukur muncul di wajah kelompok Lindong dan yang lainnya. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka akhirnya menjadi murid dari sekte besar. Sama seperti tempat yang dicapai Lindong dan yang lainnya, di sisi timur sekte Dao juga terdapat pegunungan yang menjulang tinggi. Suasana di sini sebenarnya lebih megah dari di Salt Hall. Di sinilah letak Sky Hall. Di langit di atas Sky Hall terdapat juga Sungai Pil melayang. Terlebih lagi Sungai Pil ini lebih besar daripada yang ada di Salt Hall. Setelah diamati lebih dekat, terlihat beberapa platform terapung di atas Sungai Pil. Duduk di atas platform tersebut tampak beberapa murid yang berlatih dengan tenang. Getaran kuat terus-menerus muncul dari dalam tubuh mereka. Dengan bunyi desir, tiba-tiba terdengar suara angin yang menusuk di atas Sungai Pil. Samar-samar suara itu diiringi oleh suara alat musik yang terdengar seperti tiana. Suara itu membuat beberapa murid membuka matanya dan menatap sosok memikat yang melintas di cakrawala. Sementara itu mereka tampak terhipnotis oleh suara tersebut. Sosok mempesona di langit itu tak peduli dengan tatapan mereka saat ia langsung menuju ke titik terdalam di Sungai Pil. Akhirnya ia mendarat di atas platform terakhir. Saat sosok yang memikat itu mendarat, gaun merahnya bergoyang. Ternyata itu adalah Ying Huan. Saat mendarat di platform itu, dia langsung melihat ke depan. Di tepi platform itu ada seorang wanita yang duduk dengan tenang. Sementara itu, Ki Nirvana yang kaya dan kuat berputar di sekelilingnya. Wanita itu mengenakan jubah upacara putih dan memiliki sosok yang ramping. Rambut hitamnya yang lembut diikat rapi dengan rendah hijau dan ujungnya sedikit melengkung membentuk sudut tajam. Tangannya diletakkan di lutut dan terdapat segel di jari-jari gioknya. Di atas segel tangannya, sebuah pedang perunggu diletakkan di antara dua segel. Sementara aura pedang yang samar perlahan muncul. Aura itu sebenarnya secara paksa membelah Ki Nirvana di sekitarnya. Kakak, ketika Ying Huan melihat wanita yang mengenakan jubah upacara putih, ia tanpa sadar memonyongkan bibir kecilnya. Wanita di depannya sebenarnya adalah anggota generasi muda nomor 1 di sekte Dao, kakak tertua dari Ying Huan, yaitu Ying Xiaoxiao. Di peron, ketika wanita berpakaian putih itu mendengar suara nyaring di belakangnya, matanya yang terpenjam rapat perlahan terbuka. Sudut-sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, membuka wajahnya yang tampak dingin menjadi agak lembut dalam sekejap. Kukira kau mengikuti Paman Wu Dao untuk memilih murid baru. Kenapa wajahmu murung? Tanya wanita berpakaian putih itu sambil tangan yang seputih bunga lili memegang pedang panjang berwarna perak. Jangan begitu. Ying Huan mengerutkan alisnya dan memoyongkan bibirnya. Kemudian dia melanjutkan, awalnya aku ingin melihat seberapa mampunya sang juara perang 100 kekaisaran. Pada akhirnya ternyata dia hanyalah seorang idiot yang sombong. Mengapa? Jawab Ying Xiaoxiao. Orang itu sebenarnya mengabaikan kesempatan untuk memasuki Sky Hall dan memilih di Salt Hall sebagai gantinya. Ying Huan menggerutu dengan marah. Oh, jawab Ying Xiaoxiao dengan terkejut. Orang itu berkata bahwa dia ingin mempelajari kitab suci agung dari di Salt Hall. Dia cukup ambisius, jawab Ying Xiaoxiao dengan lembut. Dia memang cukup ambisius, tapi aku khawatir ambisinya itulah yang akan membunuhnya pada akhirnya. Jika kitab suci agung di Salt begitu mudah dikuasai, di Salt Hall pasti sudah melampaui Sky Hall sejak lama. Dulu kakak bermeditasi di tablet di Salt selama sebulan dan tetap gagal mempelajari apapun darinya. Bagaimana mungkin orang itu bisa berhasil? Ying Huan mendengus. Aku tidak memiliki keterikatan dengan kitab suci di Salt. Orang lain mungkin benar-benar mampu melakukannya, kata Ying Xiaoxiao mengangkat ujung pedang panjangnya yang berwarna perak ke arah Sungai Pil. Jejak aura pedang yang kuat mulai muncul dari pedang itu.
Untuk menguasai kitab suci agung di Salt, seorang membutuhkan lebih dari sekedar kecocokan. Kak, jangan bilang kau pikir orang itu punya peluang untuk berhasil, tanya Ying Huan-Huan. Ying Xiao-Xiao sedikit menoleh dan menjawab dengan lembut, peluangnya 20%. Kau bilang dia hanya punya peluang 20% untuk berhasil? Bagaimana mungkin? Kau bahkan belum pernah bertemu dengannya, seru Ying Huan-Huan sambil matanya membelalak. Seseorang yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah dan mampu melampaui para jenius dari kerajaan-kerajaan super itu bukanlah orang bodoh. Menjadi juara perang 100 kekaisaran tidak hanya bergantung pada keberuntungan, jelas Ying Xiao-Xiao dengan suara lembut. Ying Huan-Huan memutar matanya setelah menyelesaikan kalimatnya. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, suara acuh tak acuh dari Ying Xiao-Xiao terdengar dari belakang. Jangan ganggu aku dengan masalah seperti ini. Ada banyak orang yang bersedia membelamu. Kau tidak membutuhkanku. Aku tidak ingin terganggu oleh masalah seperti ini. Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Kau hanya kalah satu langkah dari Li Qingzu dari istana kemurnian tertinggi 9 langit kan? Ying Huan-Huan bergumam, namun tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya, ia dapat merasakan aura pedang yang menyelimuti platform itu menguap dalam sekejap. Setelah itu, ia segera menutup mulutnya. Gadis kecil, jika kau merasa terlalu bebas akhir-akhir ini, aku bisa mengurungmu selama beberapa hari. Suara dingin Ying Xiao-Xiao membuka Ying Huan-Huan. Mendengar itu, Ying Huan-Huan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar Ying Huan-Huan bergegas pergi, Ying Xiao-Xiao itu sedikit mengerutkan bibir. Pedang panjang berwarna perak di tangannya tiba-tiba tegak lurus. Energi nirvana yang kuat terbentuk di depan Ying Xiao-Xiao. Secara samar-samar, energi nirvana itu mewujud menjadi sosok ilusi. Sosok itu tampak seperti Li Qingzu. Ying Xiao-Xiao mengulurkan jari telunjuknya yang ramping dan seputih bunga lili lalu menyentuh sosok ilusi itu dengan lembut. Kemudian aura pedang melesat maju dan menghancurkan sosok ilusi itu hingga lenyap. Li Qingzu, aku akan mengalahkanmu. Keesokan harinya saat sinar matahari pagi menyinari sekte Dao, keributan yang tidak biasa meletus secara diam-diam di pegunungan besar di Salt Hall. Senior Tong Chuan, jangan marah lagi, tidak ada yang menyangka ini. Banyak murid di Salt Hall menghibur pria berpakaian abu-abu itu berusaha meredakan amarah di hatinya. Dia hanyalah murid baru. Sekalipun dia adalah juara perang 100 kekaisaran, dia tetap harus memahami konsep senioritas. Dia harus tinggal di aula di Salt Hall setidaknya selama 2 tahun agar memenuhi syarat untuk pencelupan kepala Sungai Pil. Tong Chuan meraung dingin. Saat sejumlah murid menunggu di platform Sungai Pil, suara angin bertiup kencang tiba-tiba menggema di udara. Tak lama kemudian, sosok-sosok terbang dari jauh dan mendarat di platform. Pria yang memimpin kelompok itu adalah Lindong sendiri. Saat Lindong dan rekan-rekannya tiba, peron yang awalnya ramai langsung menjadi tenang. Banyak tatapan tertuju pada mereka. Kumpulan pemuda yang penuh semangat, sepertinya kalian tidak akan kesepian di masa depan. Xiao Diao terkekeh sambil tersenyum memandang para murid di Salt Hall di sekitar. Lindong mengangguk sedikit. Kau murid langsung yang baru saja masuk ke di Salt Hall, Lindong? Tidak lama setelah Lindong muncul, Tong Chuan tanpa sadar melangkah maju dan bertanya dengan suara berat. Senang bertemu denganmu, senior. Lindong tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Lindong, kau memang telah melakukan perbuatan terpuji untuk Sekte Dao dengan menjadi juara perang 100 kekaisaran. Namun, kurasa tidak bijaksana untuk mengambil pujian atas hal ini. Setiap tahun hanya 1 orang yang diizinkan untuk menikmati perendaman kepala Sungai Pil. Mengingat statusmu saat ini di aula, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa ini. Oleh karena itu, senior akan menyarankanmu untuk datang dan berjuang lagi untuk hak istimewa ini 2 tahun kemudian. Itu mungkin keputusan yang lebih baik untukmu, kata Tong Chuan dengan acuh tak acuh. Apakah aku yang tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi? Lindong menyeringai. Tong Chuan menyimpitkan matanya dan menjawab, karena Anda sudah bertanya, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki keduanya. Lindong mengangguk. Kemudian di bawah tatapan heran dari banyak murid di Salt Hall, Lindong menangkupkan tinjunya ke arah Tong Chuan. Senior, tolong bimbingannya. Di suatu area yang cukup jauh dari Sungai Pil, 2 sosok melayang di udara dengan tatapan mereka tertuju ke Sungai Pil. Salah satunya adalah wakil kepala Wudao dari aula di Salt Hall, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Pria tua berpakaian putih ini tak lain adalah kepala di Salt Hall saat ini, Che Zhen. Bocah ini memang punya cara unik dalam melakukan sesuatu, kata Wudao sambil menyeringai dan menatap platform Sungai Pil dari kejauhan. Sepertinya kau benar-benar sangat menghargai Lindong, ucap Chen Zhen lembut sebelum tersenyum tipis. Bakatnya yang dipadukan dengan kepribadiannya akan menjadikannya salah satu pilihan utama dan bibit yang sangat bagus. Jika dia dibina dengan benar, saya merasa dia akan mampu menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda di Salt Hall. Wudao dengan lembut mengelus janggutnya sebelum merenung sejenak dan berkata, sebenarnya bahkan jika dibandingkan dengan talenta-talenta luar biasa dari Sky Hall, dia mungkin tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak banyak anak muda yang bisa membuatmu mengucapkan kata-kata seperti itu.
Master di Salt Hell Chen Zhen tertawa sambil menatap jauh ke kejauhan sebelum mengangguk dan berkata, ada cukup banyak rahasia di dalam tubuh bocah itu. Namun itu tidak penting bagi kita. Dia yang sekarang sudah menjadi murid sekte Dao kita. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang akan membahayakan sekte, dia akan selamanya menjadi murid sekte Dao kita. Menurutmu siapa yang memiliki peluang menang lebih besar di antara mereka? Tanya Chen Zhen sambil menatap Wu Dao. Tong Chuan kemungkinan akan menderita. Wu Dao menyeringai sambil menjawab. Oh, Chen Zhen mengangkat alisnya sebelum menatap podium dengan penuh semangat dan berkata dengan suara lemah, aku ingin melihat seberapa hebat anak kecil yang sangat kau hormati itu. Kembali ke pertandingan, Tong Chuan menatap pemuda kurus di depannya dengan mata sedikit menyimpit. Dari sorot matanya jelas terlihat kalau dia sedang kesal. Dalam hati dia merasa ini keterlaluan, baru kali ini ada murid baru yang berani bersikap setenang dan seangkuh ini di hadapannya. Tanpa banyak basi, Tong Chuan melangkah maju, aura kekuatan Yuan di tubuhnya langsung meledak seperti badai yang baru saja lepas kendali. Karena kamu juniorku, aku nggak akan menindasmu, ucap Tong Chuan dengan suara berat yang bergema di seluruh arena. 10 ronde, kalau kamu masih bisa bertahan tanpa kalah, aku, Tong Chuan, nggak akan ikut campur soal perendaman kepala Sungai Pil. Berani terima? Kanan dari suaranya terasa seperti guntur yang menghantam, tapi di depan semua itu Lindong cuma berdiri santai. Tubuhnya sedikit bergetar, lalu kekuatan Yuan di dalam dirinya mulai mengalir keluar. Memang enggak seganas milik Tong Chuan, tapi cukup untuk menekan tekanan itu. Senior, silakan mulai saja, jawab Lindong dengan nada ringan. Saya rasa mungkin enggak perlu sampai 10 ronde. Kalimat itu jelas bikin suasana makin panas. Tong Chuan mendengus dingin, amarahnya makin naik. Dalam pikirannya, kalau anak ini enggak diberi pelajaran sekarang, ke depannya bakal jadi masalah besar. Keberanian itu bagus, katanya. Tapi kalau kebanyakan itu jadi bodoh. Tanpa peringatan lagi, ia mengepalkan tangannya. Boom, cahaya emas meledak dari tubuhnya dan langsung membentuk pedang besar di tangannya. Aura dari pedang itu luar biasa berat dan menekan. Tong Chuan melangkah maju, lalu pedangnya bergetar. Dalam sekejap, 10 tebasan energi pedang melesat keluar membelah udara dengan suara melengking yang tajam. Menghadapi serangan itu, Lindong tetap tenang. Dia cuma mengangkat satu tangan. Dalam sekejap, cahaya hijau muncul dan berubah jadi perisai bersisik di depannya. Dengan bunyi dentangan, serangan pedang menghantam perisai itu, tapi cuma memercikan api tanpa efek berarti. Lindong bahkan terlihat sedikit bosan. Kalau cuma segini, gumamnya. Tanpa menunggu lagi, tubuhnya langsung melesat maju. Di tangannya muncul sebuah segel besi hitam. Angin di sekitar langsung berubah liar. Segel itu membesar dan jatuh ke arah Tong Chuan dengan tekanan besar. Tong Chuan terkejut. Harta jiwa surgawi, dia langsung mundur cepat lalu mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Ju kehancuran iblis, tinju itu melesat membawa aura penghancur yang kuat lalu menghantam segel besi hitam itu. Boom, segel tersebut hancur berkeping-keping, gelombang energi menyapu ke segala arah. Namun Tong Chuan belum berhenti. Kamu pikir harta jiwa bisa jadi sandaranmu? Teriaknya sambil maju lagi. Tinju demi tinju kembali dilepaskan, kali ini lebih ganas. Langit seperti dipenuhi bayangan kepalan tangan. Tapi Lindong tidak mundur, dia malah maju. Tubuhnya mendarat di atas segel yang terpental tadi, lalu dengan satu pikiran, 3 kekuatan dalam tubuhnya, kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan penghisap langsung menyatu dalam formasi kuno. Aura di tubuhnya berubah, warna abu-abu kehitaman muncul memancarkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gerbang naga, energi itu langsung mengalir ke segel besi hitam. Roh naga hitam di dalamnya membuka mata, aura jahat menyebar ke seluruh arena. Naga itu terbang ke langit, tubuhnya besar, sisiknya dingin dan menakutkan. Naga itu mengaum keras lalu membentuk perisai energi raksasa. Tong Chuan menghantamnya dengan serangan bertubi-tubi, tapi naga itu tetap maju tanpa terhentikan. Sekarang kekuatan Lindong sudah sebanding dengan ahli tahap nirvana 6 Yuan. Tong Chuan akhirnya sadar, ekspresinya berubah serius. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat pedang emasnya. Pedang itu mulai berubah, cahayanya menghilang digantikan retakan-retakan halus seperti tanah kering. Aura tandus mulai menyebar, pedang kehancuran. Dengan satu tebasan pedang itu turun, udara di sekitar seperti tersedot habis, energinya mengerikan. Lindong merasakannya, dia tahu ini bukan serangan biasa, tapi dia tidak mundur. Naga hitamnya semakin menguat lalu menerjang ke depan. Cahaya pedang itu melesat seperti meteor. Dengan bunyi dentangan, tabrakan itu terjadi. Aura tandus mulai mengikis tubuh naga, sisik-sisiknya menyusut. Tong Chuan tersenyum dingin. Dia mengangkat pedangnya lagi untuk tebasan kedua. Boom, naga itu tiba-tiba meledak. Dari dalamnya cahaya hijau melesat keluar. Itu Lindong. Tubuhnya kini dilapisi sisik naga hijau seperti armor. Lengan naga hijau, tangan kanannya berubah besar menjadi lengan naga. Ruang di sekitarnya sampai bergetar. Tanpa ragu-ragu dia menyerang. Tong Chuan merasakan tekanan besar. Ini bukan serangan biasa. Dia langsung mengangkat pedangnya untuk bertahan. Dengan suara dentangan, lengan naga dan pedang bertabrakan keras. Gelombang energi menyebar kemana-mana.
mana kekuatan tandus dari pedang mulai mengikis lengan Lindong. Lengan itu terlihat sedikit menyusut. Tong Chuan tertawa dingin. Inilah kekuatan di Salt Hall. Namun Lindong tetap tenang. Melahap, garis hitam muncul di lengannya. Kekuatan tandus itu malah ditelan. Ekspresi Tong Chuan berubah drastis. Maaf senior, kata Lindong santai. Kekuatan itu nggak mempan ke saya. Dia mengepalkan tangannya. Boom! Tinju naga menghantam pedang dengan kekuatan penuh. Retakan mulai muncul di pedang itu. Pedang itu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut langsung menghantam Tong Chuan. Tubuhnya terpental ke belakang beberapa meter. Dia baru bisa berhenti setelah mundur belasan langkah. Arena langsung sunyi. Semua orang menatap Lindong di udara. Pemenangnya sudah jelas. Lindong perlahan menarik kembali lengan naganya hingga kembali normal. Dia tidak mengejar. Baginya ini bukan pertarungan hidup dan mati. Dia hanya sedang bertanding dengan senior, bukan musuh. Lindong mengangkat kepalanya lalu menangkupkan tangannya dengan sopan. Senior Tong Chuan, ucapannya tenang. Terima kasih sudah mengalah.